ta'ala. Ini belum berihram lagi, belum niat. Main sunat aja. Soalnya sunat ihram rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku berniat salat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Al-Fatihah di rakaat pertama, setelah itu baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya. Di rakaat kedua baca Fatihah lagi, kemudian baca qul huwallahu ahad. Setelah itu laksanakan rukun sampai selesai dan salam. Berdoa, terserah doa apa saja, doakan untuk keluarga yang ada di Indonesia juga supaya bisa berangkat. Kita berdoa supaya diterima umrohnya, supaya dilancarkan segalanya, disehatkan dan afiat sampai selesai, sampai kembali ke kampung halaman. Terserah doa apa saja. Karena orang yang sedang manasik ini, sedang menjalankan nusuk ini biasanya doanya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Lalu kemudian setelah itu kita baru berniat. Nah, niat itu harus di area Bir Ali itu. Area Bir Ali itu bisa di masjidnya lebih bagus lagi atau di halaman masjid, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai meninggalkan kawasan Bir Ali kecuali kita sudah berniat ihram. Biasanya kalau travel itu dipandu oleh guide. Bisa di halaman masjid, bisa pas di bis. Yang penting belum meninggalkan area tersebut kita sudah berniat. Niat ihramnya bagaimana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat ihram umrah, aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nah, ini ada kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi begitu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu dengan menunaikan ibadah umrah. Selesai. Nah, dari sejak ini segala keharaman yang dilarang bagi orang yang berihram umrah berlaku dari sejak berniat itu. Apa aja yang dilarang? Yang dilarang bagi orang yang berihram umrah, 1, ada yang khusus untuk laki-laki, 2, ada yang khusus untuk perempuan. Adapun khusus untuk laki-laki yang dilarang di saat sedang ihram umrah, kita yang sudah berniat ihram tadi adalah memakai pakaian biasa yang berjahit dan yang meliputi badan. Ya, kayak gini, makanya kita hanya boleh memakai 2 kain ihram. Jangan pakai gamis lagi, jangan pakai baju koko lagi, jangan pakai sarung lagi. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, menutup kepala, khusus untuk laki-laki juga ini. Tidak boleh menutup kepala. Habib Hashim jangan pakai kopiah lagi kalau sudah berniat ihram, nggak boleh. Ataupun kain ihram misalnya ditutupkan ke kepala, karena apa? Karena kepanasan misalnya. Panas benar ya. Lalu kemudian kain ihram ditutup di kepala begini, nggak boleh. Paham? Kecuali sudah ta'allul. Kalau ta'allul itu halal, sudah segala sesuatu yang dilarang boleh. Ini jadi jangan nutup kepala. Pakai pakaian biasa, sarung atau baju koko atau gamis ini dilarang bagi yang sudah berihram. Kemudian menutup kepala. Ini khusus laki-laki. Adapun yang khusus perempuan adalah dilarang menutup wajah. Pakai masker tuh nggak boleh perempuan sebenarnya. Nggak tahu sekarang ini pakai masker katanya. Padahal nggak boleh pakai masker. Walau ba'dal wajhi, walaupun sebagian wajah nggak boleh perempuan. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Laki-laki boleh-boleh saja. Kemudian nah, yang khusus perempuan juga adalah sebenarnya meliputi laki-laki juga sih, pakai sarung tangan. Perempuan nggak boleh pakai sarung tangan. Nah begitu. Dan kalau tadi laki-laki dilarang menutup kepala, perempuan malah wajib karena rambut aurat. Dan kalau tadi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan meliputi badan, maka perempuan boleh. Maka perempuan boleh memakai pakaian biasa sebagaimana mestinya. Tapi ingat, aurat tetap harus ditutup. Karena nanti ketika tawaf, aurat perempuan sama seperti di dalam sholat. Yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Zohran wa batman, bagian punggung telapak tangan atau bagian perut telapak tangan. Begitu. Kemudian larangan berikutnya, laki-laki dan perempuan sama. Yaitu memakai minyak. Jangan pakai minyak rambut. Kalau minyaki rambut, minyaki jenggot, nggak boleh di saat sedang berihram. Kemudian larangan berikutnya juga adalah pakai wangi-wangian. Nggak boleh laki-laki dan perempuan pakai wangi-wangian, dilarang. Minyak harum, parfum, sabun. Nah yang biasa orang itu lupa ketika makan,
Setelah makan cuci tangan pakai sabun. Kan biasa disiapkan di restoran sabun-sabun. Nah ini jangan, dilarang, hati-hati. Wah itu makan kenyang parut, wah set. Nggak tahu ini harum, wangi-wangian, dan itu dilarang, nggak boleh. Kemudian termasuk larangan juga bagi orang yang sedang berihram adalah berhubungan badan suami istri bagi yang membawa istri, atau bercumbu rayu, mukaddimah. Mukaddimah itu walaupun tidak berhubungan badan, cium-ciuman aja tetap hukumnya dilarang kalau kita sedang berihram. Dan diantaranya juga adalah berburu binatang liar yang ada di sana, nggak boleh. Ada burung dara misalnya, lalu kita pukul, berburu atau ditembak, nggak boleh. Pokoknya binatang-binatang berdaratan kemudian liar, nah itu nggak boleh. Dan tidak boleh kita memotong tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram. Ini termasuk larangan bagi orang yang berihram. Apalagi ya larangan bagi orang yang berihram, yaitu diantaranya juga jangan mencela dan mencaci maki atau berdebat, bertengkar. Nah, ini juga dilarang. Dan dilarang juga memotong rambut, memotong kuku atau bulu-bulu badan yang lain. Jadi ketika sedang berihram jangan memotong rambut, jangan memotong kuku. Makanya tadi sebelum kita ihram dianjurkan mencukur bulu badan dulu, dianjurkan memotong kuku dulu. Jangan setelah berihram baru memotong kuku, nggak boleh. Baik digigit atau pakai alat penjepit kuku tetap nggak boleh. Kemudian apalagi bulu-bulu badan, tidak harus kuku atau rambut saja, bulu-bulu badan yang lain, kumis, bulu mata, bulu hidung, hati-hati. Dia kada sengaja. Nah, kalau kada sengaja itu ada dua. Kada sengaja tuh jatuh dengan sendirinya, nggak apa-apa. Seperti misalkan kita berbaring, berdiri, di bantal ada rambut, tuh tidak ada perbuatan dari kita, jatuh dengan sendirinya. Nah, itu tidak sengaja tapi jatuh dengan sendirinya. Bulu mata gugur dengan sendirinya. Ada yang tidak sengaja tapi perbuatan kita, kada ingat bahwa itu dilarang. Lalu misalnya menyuruh janggut, tak haram. Ada beberapa jenggot yang nempel di sisir, tetap kita mendapat bayar dam nanti. Nah, kalau 1 helai rambut 1 mut beras, 2 helai rambut 2 mut beras, 3 helai rambut 3 mut beras, kecuali sekaligus dalam waktu bersamaan 3 helai itu tercabut. Nah ini kambing yang seekor, paham? Tapi kalau secara bergantian, sehelai dulu, 2 helai dulu, kemudian 3 helai, itu nggak apa-apa. 4 helai, setiap 1 helainya tuh 1 mut, anggap 1 liter beras. Untuk apa 1 liter beras itu? Untuk kemudian kita sedekahkan kepada orang fakir dan miskin yang ada di kota Makkah. Jadi begitu. Nah ini berlaku larangan-larangan tersebut setelah kita berniat ihram tadi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di dalam hati kita berniat, aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah kami memenuhi panggilanmu dengan beribadah umrah. Selesai. Dan ingat larangan sudah berlaku itu. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan yang tadi kita bicarakan. Tidak boleh. Kalau tidak nanti kita bayar dam nanti. Damnya macam-macam. Nanti bisa kita pelajari di waktu-waktu berikutnya. Kalau di sana pun bisa kita merojaahi. Karena dam itu ada dam takdir wa tertib, ada dam tertib, ada takhir, macam-macam nanti jenis dam itu. Ada kalanya bayar beras 1 mut, ada kalanya puasa, ada kalanya bayar kambing, bahkan ada kalanya bayar badanah nanti. Itu damul hajj, dam orang yang berhaji. Paham? Kemudian rukun berikutnya setelah kita berniat ihram di miqat, kemudian larangan-larangan ihram sudah kita ketahui, tidak boleh dilakukan selama kita masih dalam nusuk. Maka rukun berikutnya yang nomor 2 adalah tawaf. Nah, ketika kita sampai ke Masjidil Haram atau ke hotel dulu, mungkin naruh barang-barang kita, kemudian kita langsung ke Baitullah ini, ke Ka'bah. Untuk apa? Tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Baitullah. Nah ini di sini ini Hajar Aswad. Nah orang berdiri ini Hajar Aswad di sini. Ini namanya rukun Yamani. Ini namanya rukun Syami. Sebelah sana namanya rukun Iraqi. Nah di sini nih
Hajar Aswad. Kita mulai dari sini, dihitung 1. Dan ingat, Baitullah itu di sebelah kiri kita, bukan di sebelah kanan. Gak boleh melanggar arus. Orang semua sebelah kiri, kita sebelah kanan. Nah, apa hikmahnya kata para ulama? Baitullah itu kita letakkan di sebelah kiri kita karena hati kita letaknya di tubuh ini di sebelah kiri. Dan hati itu adalah bahagian organ tubuh yang termulia, sehingga perbuatan badan manusia itu menjadi bagus tergantung hatinya. Kalau hatinya bagus, baguslah pula tingkah laku manusia itu. Tapi kalau hatinya buruk, na'udzubillah, maka buruklah pula tingkah laku manusia itu. Sehingga hati ini merupakan anggota yang termulia atau organ yang termulia dalam tubuh manusia. Sehingga dia dianjurkan ketika sedang tawaf di sebelah Ka'bah itu, Baitullah itu diletakkan sebelah kirinya, supaya hati itu langsung connect, langsung berhubungan dengan Ka'bah. Begitu. Nah, dimulai dari Hajar Aswad tadi, keliling, jangan sampai bergeser, nggak boleh bergeser, ya, sampai kepada Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1. Lanjutkan lagi, nah itu nggak boleh bergeser. Kalau kita bergeser, plak kayak gini, sehingga Ka'bah lepas dari bahu kiri kita, sisi tubuh kita yang kiri. Ini ada 2 caranya. Kalau kita misalkan berkeliling sudah di Ka'bah ini, ternyata ada yang menyenggol kita akhirnya begini. Akhirnya Ka'bah kan melenceng dari sisi tubuh kita. Nah, ini kita bisa mundur lagi ke tempat kita melenceng tadi. Mundur lagi, lalu kita ulang dari sana. Itu dihitung 1. Artinya tidak membatalkan tawaf yang kita lakukan. Sayang kan sudah separuh kita, nah misalnya dorong kurang loh kayak ini. Jangan ditarusakan. Kalau ditarusakan kadang-kadang dihitungin, jadi kita harus mundur dulu tempat kita bergeser tadi, kita ulangi lagi, lalu lanjutkan. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau misalkan didorong orang terus ke sini, mau mundur lagi nggak bisa, orang penuh, udah teruskan aja. Tapi jangan dihitung, jangan dihitung. Jadi yang ada ini nanti yang menutupinya. Yang berikutnya, putaran berikutnya itu nanti akan menutupinya. Terus sepanjang kita ada di sedang tawaf, apa yang harus kita baca tadi itu? Yang kita baca ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih dan atau shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bacaan khusus di saat ada di depan pintu Ka'bah. Misalnya kan Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Misalnya kan. Ada lagi ketika di bawah mizab, Allahumma a'tillani tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluk. Wasqini bika'si nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniatan mariyah wala nadhma ba'daha abada, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak hafal doa-doa yang ada di dalam buku panduan, enggak apa-apa. Doa yang lain enggak apa-apa, zikir yang lain, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Kemudian ketika kita sampai antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian apalagi Fatawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Itu bagus juga. Tapi kalau saya ingin baca sholawat aja sepanjangan, boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. Dulu pernah di zaman Sufyan Ats-Tsauri, ada anak muda yang setiap kali tawaf dia itu baca sholawat kepada Nabi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, setiap dia mengangkat kakinya sebelum meletakkan lagi ke bumi, kecuali dia berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun heran. Maka ketika dia selesai dari tawaf, saya dekati dia dan saya tanya, wahai fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru saja saya menyaksikan engkau ini setiap tawaf tidak mengangkat kaki kemudian meletakkannya lagi ke bumi, kecuali bersolawat kepada Nabi. Apa tidak ada zikir yang lain? Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid. Kata anak muda tadi, sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu, Anda siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Oh, kata anak muda itu, berarti engkau adalah ulama besar yang terkenal itu. Andai kata engkau bukan Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak akan menceritakan cerita saya ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, emang kenapa ceritanya?
Dia bilang, wahai Imam, saya pergi haji ke kota Mekah ini tidak sendirian, tapi saya pergi haji bersama ayah saya. Di tengah-tengah perjalanan ayah saya sakit. Setiap hari sakitnya semakin memarah. Akhirnya apa? Ayah saya pun meninggal dunia. Tapi betapa terkejutnya saya ketika ayah saya meninggal dunia, wajahnya berubah menjadi hitam. Padahal dulu ayah saya putih. Saya pun bersedih. Akhirnya saya taruh di bawah pohon dan saya tutup wajah abah saya dengan kain. Saya beristirahat dan ketiduran. Di tengah-tengah saya sedang ketiduran, tiba-tiba saya bermimpi bahwa saya dan ayah saya yang meninggal dunia di samping saya itu didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki itu tiba-tiba menghampiri kami dan lelaki itu membuka penutup kain yang menutup wajah ayah saya. Kain penutup yang menutup wajah ayah saya. Ketika dibuka, wajah ayah saya yang gelap, kelam itu diusap oleh tangannya. Pas diusap, tiba-tiba wajah ayah saya berubah menjadi putih bersih dan orang itu menutup kain penutup wajah ayah saya kembali. Ketika dia akan pergi, saya tarik jubahnya dan saya bertanya, siapa engkau? Kedatanganmu membawa keberkahan bagi saya dan ayah saya. Maka orang itu berpaling ke arah saya dan mengatakan, Ama ta'lam, tidakkah kamu kenal bahwa saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaget dia ketika melihat bahwa sosok yang datang berjubah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah mau datang kepada kami? Maka Rasul menjawab, ketahuilah wahai anak muda, ayahmu ini dia banyak melalaikan waktunya dalam kelalaian, membuang-buang waktunya dalam kebatilan. Tetapi dia tidak lupa berselawat kepada saya. Walaupun dia melalaikan waktunya dalam kebatilan, membuang-buang waktu dalam kebatilan, tapi dia selalu tidak lupa untuk berselawat kepada saya. Hari-hari itu dia selalu berselawat kepada saya. Maka sebagai balasan untuk orang ini, ayahmu ini, karena dia berselawat kepada saya berhak untuk memberinya syafaat. Makanya saya datang ke sini untuk memberinya syafaat. Maka Nabi kemudian pergi meninggalkan kami dan saya terbangun dari tidur saya kaget, saya lihat jenazah ayah saya yang ada di samping saya dan saya buka kain penutup yang ada di wajahnya. Ternyata betul wajah ayah saya yang gelap gulita tadi berubah menjadi putih bersih. Di situ saya menangis katanya. Bahwa ternyata sholawat ayah saya selama ini diterima oleh Allah Ta'ala dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ayah saya selama ini banyak membuang waktunya dan menyia-nyiakan umurnya dalam kesia-siaan, ternyata sholawatnya itu memberinya syafaat, membuat Nabi datang kepadanya di saat dia sedang sakaratul maut. Akhirnya wahai Sufyan Ats-Tsauri, kata anak muda itu, dari sejak itu saya tidak pernah meninggalkan untuk bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap kali dia mengangkat kaki dan meletakkannya lagi kembali ke tanah ketika tawaf, selalu bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim. Bingung Sufyan Ats-Tsauri, kenapa ini solawat terus? Ternyata itu alasannya, itu sebab. Itu adalah fadilah bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah kita selesai 7 kali tawaf, rukun yang berikutnya yang ketiga adalah sa'i. Dan ingat, tawaf itu di waktu tawaf kita harus dalam keadaan suci dari hadas. Jangan sampai berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Wudunya pun sudah selesai, tuntas, jangan sampai tidak dalam keadaan wudu. Dan aurat tetap ditutup. Biasanya orang-orang awam itu lantaran hanya menutup aurat bagian bawah dengan kain penutup, kadang melorot, pusarnya kelihatan, dia nggak sadar. Nggak boleh, tetap kain itu letaknya di atas pusar, jangan sampai pusar kita kelihatan, karena itu adalah aurat. Dan ingat, jangan sampai pula lutut kita kelihatan, karena lutut juga adalah aurat. Nah, di dalam hadis itu disebutkan inna tawafa bimanzilatis shalah illa annahu yuba'u fihi al-kalam. Sesungguhnya tawaf itu satu kedudukan dengan sholat, sama seperti
Misalkan di dalam sholat diwajibkan menutup aurat, di dalam tawaf pun diwajibkan menutup aurat. Sebagaimana di dalam sholat diwajibkan bersuci dari hadas, di dalam tawaf pun diwajibkan bersuci daripada hadas. Sebagaimana di dalam sholat disyaratkan dalam keadaan suci pakaian, badan dan tempat sholat, maka di dalam tawaf juga pakaian kita, badan kita dan tempat tawaf kita harus suci. Nah, begitu juga ditawafkan, kecuali hanya saja di dalam tawaf itu dibolehkan berbicara. Di dalam sholat tidak boleh. Kalau yang lainnya semuanya persyaratan sama. Nah itu. Makanya nanti kalau wudhu taklid dengan mazhab Imam Malik saja. Khawatir nanti kita bersentuhan dengan perempuan yang tanpa kita sengaja. Akhirnya nanti batal sholat kita. Batal wudhu kita. Nggak sah tawaf kita. Nah, wudhu Imam Malik hampir sama dengan Imam Syafi'i, hanya saja Imam Malik itu mewajibkan dua hal yang disunahkan oleh Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mengusap kepala secara keseluruhan itu sunnah, dalam mazhab Imam Malik wajib. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i menggosok anggota badan wudhu itu sunnah, kalau dalam mazhab Imam Malik wajib. Nah, kalau kita biasa melaksanakan wudhu Imam Syafi'i berikut dengan sunnahnya, kita tidak bingung lagi melaksanakan wudhu Imam Malik. Begitu. Artinya kita tinggal meyakini bahwa mengusap wajah dengan tangan itu hukumnya wajib karena ini mazhab Malik, dan tangan diusap begini ini hukumnya wajib karena mazhab Malik. Kalau Imam Syafi'i andai kata tangan kita celupkan di air begini langsung sah, wajah kita celupkan ke air langsung begini niat wudu sah. Mazhab Malik nggak sah itu karena wajib diusap tadlik. Paham? Nah kemudian kalau kita biasanya wudu begini saja, cukup syai'un minar ra'si, masku syai'in minar ra'si, mengusap sebahagian kecil dari kepala saja, enggak usah seluruhnya. Tapi dalam mazhab Malik jangan, harus semua. Ambil begini kan, kembalikan lagi. Begitu, paham? Nah, kalau sudah bertaklid ke mazhab Imam Malik, dalam mazhab Malik kita apabila bersentuhan dengan perempuan yang tidak ada ikatan mahram, apabila tidak disengaja dan tidak syahwat, ini tidak ada, dua unsur ini tidak ada, maka wudu kita tidak batal. Nah itu untuk mempermudah lah. Makanya ikhtilaful ulama'i rahmah. Perselisihan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat. Di sini letak rahmatnya. Kita bermadzhab Syafi'i mau berwudu ala Syafi'i dan membatalkan ala Syafi'i, mungkin gak nyampe 7 keliling kesentuh perempuan batal, wudu lagi, nggak selesai. Ya akhirnya kita taklid dulu ke mazhab Malik dalam thaharah. Begitu cara. Nanti setelah selesai tawaf, sunnah kita sholat di dekat hijir Ismail namanya. Sunnah di belakang hijir. Tapi bisa nggak ente sholat di belakang kayak gini? Karena ditabraknya orang, jadi nggak apa-apa, nggak harus pas di belakangnya. Kita mundur aja ke sini. Ini tempat orang. Ya asal sejajar. Nggak apa-apa. Sholat sunnah tawaf rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena 2 rakaat salam. Itu doa, ada doanya di buku panduan. Allahumma innaka ta'lam sirri wa alaniyati taqbal ma'dzirati, dan masih banyak panjang doa-doanya. Tapi kalau seandainya kita tidak memakai doa itu, kita hanya hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baca udah, enggak apa-apa. Nah, ini panduan-panduan aja. Maksudnya supaya kita tidak kosong dari pikir dan doa-doa di sepanjang melaksanakan ibadah umrah tadi. Setelah itu selesai, kita sunnah minum air zam-zam dulu. Doa minum air zam-zam ada kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa shifaan min kulli da'. No? Itu sebenarnya doa-doa yang seperti ini bisa kita tambahkan dengan yang lainnya. Nah, karena disebutkan di dalam hadits ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung untuk apa dia diniatkan ketika meminumnya. Kalau tadi kan minta diberikan ilmu nafi'an saja, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima dan sembuh dari penyakit. Kita masih banyak niat-niat lain, dibersihkan hati, ditambahkan rasa mahabbah kepada Allah dan kepada Nabi. Itu niatkan seperti itu ketika minum air zam-zam. Nah, dihindarkan dari virus-virusan, ya sama, dari corona apa segala macam. Dah, selesai minum air zam-zam disunahkan kita minum air zam-zam itu banyak-banyak. Jangan takut nanti kencing-kencing, gak apa-apa. Membuang dosa, menghilangkan penyakit insyaallah. Jadi banyak minum, puas. Karena apa kata Nabi? Karena orang munafik dia tidak mau puas-puas minum air zam-zam. Orang munafik begitu, dia bau
Padahal kita nggak pernah nyium bau. Rasanya gak enak. Oh, saya takut nanti kencing-kencing. Macam-macam alasannya. Jadi orang munafik itu tidak suka minum air zam-zam. Tadalla' bi syurbil zam-zam fa innal munafiqa lam yatadalla' bi, kata Nabi. Puas-puaskan kamu minum air zam-zam, kata Nabi. Karena orang munafik itu tidak akan puas-puas dia minum air zam-zam. Dia minumnya sedikit aja. Kalau kita malah kalau bisa, kalau masih menampung minum terus. Begitu. Nah, sa'i, habis itu sa'i kita ke mas'ah, tempat pesa'ian, Safa dan Marwah. Nah, sa'i itu kita mulai dengan Bukit Safa dulu. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, "Anabda minas Safa am minal Marwah ya Rasulullah?" Apakah kami sa'i ini memulai dari Bukit Safa atau dari Bukit Marwah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "Ibda'u bima bada Allah bih." Mulailah kalian seperti yang Allah Ta'ala mulai. Maksudnya apa? Seperti yang Allah Ta'ala mulai sebutannya dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran yang pertama Allah sebut antara Safa dan Marwah adalah Safa dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini ayatnya. Berarti yang Allah sebut di dalam Al-Quran Safa dulu. Inna Safa, sesungguhnya Safa, yakni Bukit Safa, wal Marwata, baru Marwah min sya'airillah. Makanya kita disuruh mulai dari Bukit Safa. Nah, nanti taslim ke Baitullah menghadap Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kemudian kita turun dari Bukit Safa dan dianjurkan untuk membaca ayat tadi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Terus nanti kita jalan terus, baca sholawat silahkan, baca tasbih silahkan, zikir silahkan. Nanti kalau sudah sampai ke pilar hijau, ada lampu hijau di atas. Nah, situlah kita membaca. Apa di situ kita lari-lari kecil ya, lari-lari kecil. Sunnah. Laki-laki aja lari-lari kecil itu, perempuan gak dianjurkan. Lari-lari kecil terus sampai kepada lampu hijau berikutnya. Berhenti kita lari kecil, jalan lagi biasa. Naik ke Bukit Marwah, baca lagi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi sampai akhir ayat. Fala junaha 'alaihi kemudian itu dihitung 1. Nanti dari Marwah ke Safa lagi dihitung 2. Setiap kali lampu hijau kita lari-lari sampai ke lampu hijau berikutnya kita berhenti, jalan normal sampai naik ke Safa, dihitung 2. Nanti dari Safa ke Marwah lagi dihitung 3. Pokoknya setiap genap ada di Safa, setiap ganjil ada di Marwah. Nanti yang keempat di Safa lagi, yang kelima di Marwah lagi, yang keenam di Safa lagi, yang ketujuh di Marwah lagi, selesai tawaf kita. Berarti menghitung tawaf kita apa? Bukan tawaf ya, sa'i. Selesai sa'i kita. Berarti menghitung sa'i itu adalah mulai Safa ke Marwah 1. Mulai Marwah ke Safa 2. Bukan Marwah Safa, Safa Marwah Safa Marwah, Marwah Safa 1. Wah, itu 14 kali nanti kita tawaf. Capek. Lumayan jauh jarak, sekitar 700 meter atau lebih. Hampir 1 kilo satu perjalanan aja tuh. Berapa kali keliling-kelilingnya. Nah, jadi setelah kita selesai daripada sa'i, habis satu rukun terakhir apa? Cukur. Mencukur rambut bagi yang ada rambutnya. Tapi kalau yang sudah gundul duluan atau mungkin rambutnya botak, cukup dengan tidak wajib apa-apa, tapi sunnah untuk kita melewatkan lading silet lah ke kepalanya begini, seakan-akan ada rambutnya. Itu sunnah saja. Imraru Musa itu seakan-akan kita cukurkan pisau silet ke kepalanya. Walaupun kepalanya mulus, tidak ada rambutnya, lantaran gundul atau botak, gak apa-apa. Kenapa? Itu sunnah. Sebenarnya tidak wajib. Tapi bagi kita yang ada rambutnya, dianjurkan untuk mencukur minimal 3 helai. Minimal 3 helai. Afdolnya lagi adalah digundul habis. Karena Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu al-muhalliqin. Para sahabat mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, al-muhalliqin wal muqassirin, al-muhalliqin wal muqassirin wal muqassirin. Jadi kata Nabi, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya habis, mencukur habis rambutnya. Kata para sahabat, doakan juga yang memotong, yang memendekkannya ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi, yang menggundul.
Yang mencukur juga ya Nabi. Dah, yang menggundul. Yang memendekkan juga ya Nabi. Yang memendekkan kata Nabi. Artinya setelah 3 kali mendoakan orang yang digundul habis rambutnya agar dirahmati Allah, baru Nabi mendoakan orang yang hanya memendekkan rambutnya saja. Nah, itu hanya dapat 1 doa. Tapi kalau orang yang menggundul habis rambutnya mendapat 3 doa dari Nabi. Terserah aja itu, mau digundul sampai habis silahkan. Tapi bagi orang yang pertama menunaikan nusuk haji atau umroh, kalau bisa cukur habis, karena itu yang pertama bagi ini. Kalau yang sudah sering mau gundul habis, mau tidak terserah. Ya, menggundul habis tadi ya tetap fadilatnya bagus seperti tadi. Nah, umroh ini berapa kali rencananya? 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali itu masuk dalam program. Kalau kita mau menambahkan silakan. Ya kan tergantung fisiknya nanti bagaimana. Kalau rasanya nyaman, sehat, tambahkan bagus. Begitu. Jadi dalam 2 kali itu mungkin kali pertama kita gunting aja dulu. Yang kedua kali kalau mau cukur habis. Karena kalau dicukur habis gundul nggak ada lagi yang digunting nanti. Kan begitu. Nah, setelah selesai dari halak atau taksir memendekkan rambut tadi, selesai ibadah umroh kita. Kembali normal lagi. Silahkan lepas pakaian ini, bawa mandi pakai baju biasa. Tinggal perbanyak iktikaf aja lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tinggal perbanyak iktikaf di sana, ziarah ke makam Nabi. Saya tadi baca selawat nur aja sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan ingat di dalam sa'i tidak diwajibkan suci. Kalau seandainya kita sudah batal wudu, teruskan saja sa'inya sah. Tetapi afdalnya pakai wudu. Kalau misalkan kita kan batal wudu, kalau mau wudu misalkan nggak bisa, nggak apa-apa. Sa'i bukan tawaf soalnya. Kalau tawaf wajib wudu. Bahkan di dalam sa'i kalau aurat terbuka tetap sah sa'inya. Membawa tas boleh nggak? Nggak apa-apa. Karena tas bukan pakaian. Habis itu yang ihram nih pakai pending yang berjulur tuh, penjuntai tuh, boleh nggak? Ya kalau yang tidak ada jarum masuk kayak gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau seperti ini apa namanya yang menjepit nih. Kalau menjepit itu juga kan itu tidak ada yang jarum yang masuk kan situ. Kalau aja menempel aja. Ya. Sama halnya juga dengan ini yang gesper kah? Ya, gesper. Gesper itu apa? Gesper kayak gini. Tak, nggak apa ya. Lawan minum pas saya ikut. Nggak apa-apa. Pas sa'i minum nggak apa-apa, nggak masalah. Pas tawaf pun minum nggak apa-apa. Nah, apa namanya tawaf itu atau kan ke Ka'bah. Bukan berarti salah. kiri kita mengarah Ka'bah itu lah. Mbak, kiri kita kayak ini. Manusia sebelah kirinya, sebelah kanan kan. Alhamdulillah. Sebelumnya kita mungkin agak sedikit ragu-ragu nih, kira-kira karantina di sini akhirnya waktu banyak terbuang di hotel. Alhamdulillah pas giliran kita akan berangkat hilang karantina. Jadi kita normal kayak umroh-umroh biasa sudah. Dulu Haji Sofwan ini 3 hari di karantina di Madinah. Jadi yang diziarahkan Nabi itu cuma diberi kesempatan sehari. 4 hari, 3 harinya karantina. Jadi waktu 3 hari terbuang. Jadi kita ziarah ya sehari aja, sehari semalaman tuh, mana bisa kan? Sedikit banget. Ini alhamdulillah bebas. Umrohnya lagi, haji pas umrohnya di Mekah. Karantina lagi kalau nggak salah. Di Mekah itu sehari aja tapi karantina. Sisanya 3 hari dan umrohnya cuma sehari oleh travel juga. 2 harinya etikaf saja. Jadi 4 tambah 4 8 hari. Perjalanan 2 hari 10 hari. Karantina di Jakartanya pertama dan yang pulang 2 hari 12 hari. Jadi 12 hari itu karantina sehari berangkat, karantina sehari pulang Jakarta, sisanya 4 hari 4 hari. Cuman di Madinahnya cuma sehari bisa keluar, 3 harinya karantina. Terbuang waktu. Kalau cuma sekedar datang ke sana hanya sekedar karantina saja, sama aja kayak di rumah. Kalau ini 6 hari Madinah full, 4 hari Mekah full. Jadi perjalanan 2 hari. Iya, berarti lebih hari ya. Artinya kita di Madinah puas lah 6 hari. Kawan Madinah ini BPS sudah buka. Kadang pakai aplikasi lagi, dihapus sudah. Aplikasi apa? Aplikasi apa tuh namanya? Anjalna. Jadi anak masuk tuh pakai aplikasi.
Tapi kalau pas yang kita ini sudah dihapus. Oh dulu ada aplikasinya. Oh alhamdulillah. Jadi ke Raudah itu bebasnya kapanpun. Nah, nanti ada. Insya Allah kita yakin kalau kita niatnya tulus kepada Rasulullah tuh ada mungkin Rasulullah berdiam. Ada mungkin. Nanti jangan takut dengan corona, jangan takut dengan apa tadi pandemi. Jangan takut. Hah? Nanti kalau ada tamu mau datang ke rumah kita. Ji, anak-anak belang ke rumah. Di mana sudah pian? Ini ada di anu nah. Karena tahu alamatnya barak mana nah. Aja ada gimana sih ulun ambili. Ya ada. Kita aja bisa seperti itu. Masa Nabi kenapa mambili kita? Wah, memang lebih mulia ente dari Nabi ya, Pak. Ah, tenang aja ya Rasulullah, enak nak ambilin ente. Jalan Kasim. Apa ya? Yang ditawarkan Rukun apa kerja di Hajar Aswad tadi rukun Iraqi. Pertanyaan. Rukun Iraq itu rukun itu tiang namanya. Ini rukun Yamani. Yamani tiang arahnya ke Yaman. Ini rukun Syami. Di sini nih yang di sebelah sini nih. Rukun Iraqi. Kalau ini ya Hajar Aswad. Tiap itu beda-beda lah. Rukun apa kerja yang di Hajar Aswad? Itu mas, Rukun apa sih yang Hajar Aswad? ada baca khusus. Di Hajar Aswad itu rukun apa? Hajar Aswad, rukun Hajar. Rukun Hajar. Rukun Hajar Aswad. Kita menyebut Endal Hajar. Kita jalan langsung. Endal Hajar itu ya Hajar Aswad bukan? Dip, itu ada spidol tuh teh. Oh, Minta tulisankan nanti. Bila kita ke suatu tempat yang bagus itu kan, ini lagi para dalek kan bukan? jangan kita tulis terus kita. Kita bulik terus pengen. Sabar. Nah, bilang nanti para dalek Al-Quran Lu sempat dia nulis tadi. Sempat di waktu itu nulis. Hah? Mobilnya dibasuh. Oh, Sempat juga nulis di Ka'bah waktu itu. HP anak ada di sana.